Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Upscape Indonesia? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Ati. Biasanya dipanggil Kak Ati. Saya adalah salah satu tutor di Upscape Indonesia dan juga tutor di seri bimbel TKB untuk persiapan CPNS. Nah, sebelum kawan-kawan melanjutkan untuk video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke sahabat-sahabat semua, ke teman-temannya sahabat semua, agar bisa belajar bareng di Upscape Indonesia. Oke, baiklah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, sehingga kita bisa sama-sama saling menyapa. Dan siang ini kita akan membahas beberapa soal yang sering sekali keluar di dalam tes CPNS. Bahkan ini soal-soalnya udah mulai keluar sejak zaman waktu kakak tes CPNS itu tahun 2009. Soal-soal ini juga sering keluar. Nah, untuk menjawab soal, seperti yang kita tahu, di dalam tes CPNS itu nanti akan ada banyak soalnya ya, 100 soal yang dikerjakan dalam waktu 90 menit, yang artinya satu soal kita hanya punya waktu 1 menit maksimal. Nah, untuk menjawab soal dengan benar tentu kita harus tahu teori. Tapi untuk menjawab soal dengan cepat dan benar, mungkin di sana kita juga butuh tips dan trik. Di sini di Upscape Indonesia, kawan-kawan akan diberikan cara untuk menjawab soal dengan cepat dan tentu saja menjawab soal. Soal 6, semua murid harus menaati peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Berarti ini semua murid harus taat aturan ya. Jawabnya semua ya. Kemudian Rido adalah murid baru. Terus ada si Rido nih. Oke. Nah, di sini ada Rido, dia murid baru. Tadi sedangkan semua murid harus taat aturan. Berarti Rido masuk ke dalam lingkaran ini. Apa kesimpulan yang tepat? Nah, kita baca opsi A. Rido harus menaati peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Nah, rasanya ini adalah kesimpulan yang paling tepat karena kita lihat di sini Rido adalah bagian dari semua murid. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal nomor 7, beberapa pegawai ada yang menjadi pengusaha. Berarti di sini ada pegawai kelompok besarnya, ya. Kemudian ada beberapa yang menjadi pengusaha. Beberapa pengusaha. Kemudian seluruh pegawainya memiliki tanah untuk investasi. Berarti di sini di pegawai ini ada semuanya punya tanah di tengah-tengahnya ya. Karena semua pegawai kan memiliki tanah untuk investasi. Berarti pegawai semuanya punya tanah, kemudian ada beberapa yang menjadi pengusaha. Gitu ya. Kemudian mari kita cari kesimpulan yang tepat. Kita baca opsinya. Yang pertama opsi A, semua pegawai adalah pengusaha. Tentu tidak ya, karena di sini hanya beberapa pegawai yang menjadi pengusaha. Jadi opsi A salah. Kemudian ada pegawai yang menjadi pengusaha dan memiliki tanah untuk investasi. Ada pegawai yang menjadi pengusaha dan dia punya tanah untuk investasi. Nah, ini adalah kesimpulan yang tepat. Karena tidak seluruh pegawai yang menjadi pengusaha, tapi hanya beberapa, dan semua yang menjadi pengusaha juga memiliki tanah, karena dikatakan dari awal semua pegawai memiliki tanah untuk investasi. Maka jawaban yang benarnya adalah B. Ada pegawai yang menjadi pengusaha dan memiliki tanah untuk investasi. Soal nomor 8, semua mobil sedan memiliki 4 bangku dan 4 pintu. Nih, kalau sedan harus punya 4 bangku, 4 pintu. Kemudian mobil Lucky memiliki 3 bangku dan 4 pintu. Berarti Lucky
3 bangku, 4 pintu. Nah, apa kesimpulannya? Mari kita baca. Mobil Lucky memiliki 2 bangku, itu tidak ya. Kemudian mobil Lucky memiliki 4 pintu, ya itu benar. Memang tadi ada disampaikan, tapi bukan itu kesimpulannya. Kemudian mobil Lucky bukan sedan. Nah, ini adalah kesimpulan yang benar karena kan di sini kita sedang membicarakan sedan ya. Mobil sedan itu punya 4 bangku, punya 4 pintu. Sedangkan Lucky punya 3 bangku dan 4 pintu. Berarti Lucky tidak memenuhi syarat sebagai mobil sedan. Artinya Lucky bukan mobil sedan. Maka jawaban yang benar adalah C. Mobil Lucky bukan sedan. Soal nomor 9, semua pekerja adalah pegawai lepas. Berarti di sini ada pekerja, ya. Semuanya adalah pegawai lepas. Ya, semua pekerja adalah pegawai lepas. Kemudian semua penghuni bara adalah pekerja. Berarti di atasnya pekerja lagi ya di sini. Penghuni bara adalah pekerja. Ya. Semua penghuni bara adalah pekerja. Nah, kalau untuk yang seperti ini kondisinya, teman-teman, ini kita lihat kan alurnya ke bawah ya. Semua penghuni bara adalah pekerja, bukan semua pekerja ya, adalah pekerja. Sedangkan semua pekerja adalah pegawai lepas. Tapi ini tidak berlaku untuk kesimpulan ke atasnya, belum tentu. Jadi kita hanya boleh menyimpulkan apa-apa yang dijelaskan di dalam soal. Ya. Mari kita baca opsinya. Opsi A, semua pekerja adalah penghuni bara. Nih ya, semua pekerja adalah penghuni bara. Belum tentu ya, karena disampaikan di sini semua penghuni bara adalah pekerja. Belum tentu semua pekerja adalah penghuni bara, ya. Jadi untuk premis yang ini berlakunya ke bawah. Semua penghuni bara adalah pekerja, bukan berlaku sebaliknya. Oke. Opsi B, semua pegawai lepas adalah penghuni bara. Nih ya, pegawai lepas itu posisinya di sini, penghuni bara posisinya di sini. Kalau untuk opsi B ini berarti kesimpulannya kita tarik dari bawah ke atas. Nah, itu juga bukan cara penarikan kesimpulan yang tepat ya teman-teman, karena tidak dijelaskan di dalam premisnya, sehingga ini juga tidak benar karena belum tentu semua pegawai lepas itu penghuni bara ya. Kemudian kita masuk ke opsi C, semua penghuni bara adalah pekerja. Mari kita lihat, berarti dia dari atas ke bawah. Jadi kita lihat semua penghuni bara adalah pekerja dan semua pekerja adalah pegawai lepas. Sehingga di sini di opsi C semua penghuni bara adalah pekerja. Oh sorry, dia sampai di sini aja, sampai di tengah. Nah tentu saja ini udah opsi yang benar karena dia sesuai dengan opsi C. Ya, jadi ini adalah jawaban yang benar. Pun ketika ada soal misalnya disampaikan seperti ini, kemudian kesimpulannya adalah semua penghuni bara adalah pegawai lepas. Nah, itu juga bisa ke dalam opsi yang benar, karena kesimpulannya berlaku dari atas ke bawah. Nah, baik kawan-kawan sahabat Abskep semua, demikian pembahasan soal kita untuk hari ini. Gimana? Terasa udah lebih mudah ya? Mudah-mudahan nanti kalau ketemu soal yang tipe seperti itu lagi, kawan-kawan sudah tergambar bagaimana cara menyelesaikannya dan sudah terbayang kira-kira perlu bantuan gambarkah atau perlu bantuan bagiankah untuk menyelesaikan tipe-tipe soal penarikan kesimpulan
dan kemampuan figural seperti yang sudah kita bahas. Kemudian kami mendoakan dari segenap tim Upscale Indonesia, semoga langkah kawan-kawan semua para pejuang NIP di tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah setiap ikhtiar pasti ada hasilnya. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Upscale Indonesia, karena kita akan banyak membahas soal-soal untuk uji CPNS ini, dan semoga teman-teman semua bisa terbantu. Dan jangan lupa share video kita juga ke sahabat-sahabat yang lainnya agar semakin banyak kawan-kawan kita yang merasakan manfaat dari channel YouTube ini. Akhir kata, saya undur diri. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.